Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, kembali lagi di channel YouTube saya Daily Romansa 69. Di video kali ini kita akan membagikan pengalaman, yaitu merawat burung lovebird di atas jam 12 malam. Apa aja kegiatan burung lovebird di atas jam 12 malam? Tonton terus sampai dengan selesai. Jangan di skip. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ya apabila video saya ini bermanfaat buat rekan-rekan semua. Ya, di video kali ini seperti yang kita lihat ya, saya melakukan perawatan kepada kandang-kandang ternak saya, mana untuk cepuk air minumnya sudah saya bersihkan dan posisinya sekarang masih di tempat cucian. Nah, pertama-tama kita akan melanjutkan untuk pengambilan cepuk pakannya ya. Kita keluarkan semuanya dari kandang-kandangnya. Karena kemarin peternakan kita menggunakan dominan ya, menggunakan gabah untuk bijian pakan, dan kemudian itu adalah sangat berefek besar ya pada proses produksi burung lovebird. Sehingga per malam ini kita langsung belikan millet putih ya 2 kilo, dan kita langsung lanjutkan untuk meracik pakan, dan nanti kita akan bagikan kepada burung lovebird sehingga nutrisi yang dibutuhkan burung lovebird untuk beternak itu mencukupi, sehingga hasilnya akan kita rasakan nanti untuk proses dari hasil peternakan burung lovebird gitu. Terima kasih pada akun saya lupa namanya Mil siapa gitu, karena dari akun tersebut ya alhamdulillah saya mendapat manfaat, yang mana burung lovebird seperti halnya manusia gitu ya, memproduksi itu harus membutuhkan pakan yang bergizi gitu ya, cukup optimal nutrisinya seperti itu. Terima kasih sudah diingatkan melalui konten yang dibagikan. Ya, artinya meskipun saya sendiri sebagai peternak, namun terkadang juga perlu diingatkan, karena yaitu kemarin orientasinya adalah mencari pakan alternatif. Nah, ternyata dengan pakan alternatif tersebut keasikan, keenakan, kemurahan, sehingga sangat berpengaruh kepada hasil produksi ya. Bukti di peternakan saya sudah cukup lama tidak melakukan proses panen gitu ya. Selain memang burung lovebird itu membutuhkan perhatian dari majikannya, ternyata persentase keberhasilan itu juga dipengaruhi oleh bijian atau pakan yang tersedia di dalam kandang seperti itu. Silakan teman-teman apabila ada koreksi ya untuk ditambahkan di kolom komentar. Bagaimana caranya kita untuk bertahan di masa harga pakan yang cukup naik ini ya, kemudian harga burung lovebird yang semakin menurun ya, seperti itulah. Maka saran saya kepada seluruh peternak, khususnya peternak lokal di Balikpapan ya, kita harus bisa rukun, kompak, kerjasama yang baik, sehingga harga standar yang kita inginkan, yang kita harapkan itu bisa dijaga, bisa terawat gitu ya, bisa stabil seperti itu. Tidak perlu kita menyalahkan oknum-oknum yang terus mengimpor barang dari luar ya, tapi kita sendiri harus selain terus berproduksi gitu ya, sehingga kita punya baby atau cindil, piyik ataupun paut ya, usia di bawah 2 bulan, yang bisa kita pasarkan di pasar lokal seperti itu. Itu kelebihannya peternak-peternak lokal ya teman-teman. Nah, aktivitas burung lovebird di atas jam 12 itu tidak terlalu banyak ya, terlihat dari pantauan ini.
karena memang sebenarnya jam segini mereka itu sudah beristirahat ya, istirahat di dalam glodok bagi yang sudah berpasangan. Namun apabila belum berpasangan ya mereka masih lebih banyak betinanya yang masuk di dalam glodok seperti itu ya, dan pejantannya terkadang tidur di luar seperti itu. Dan juga untuk burung-burung lovebird yang biasanya sudah mengeram gitu ya, kebanyakan memang betinanya yang berada di dalam glodok seperti itu teman-teman. Makanya peternak burung lovebird itu mesti memahami karakter daripada indukan yang dia punya, sehingga produksinya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Terkadang ada yang bertanya, Om, burung lovebird saya ini apakah sudah jantan kali betina? Seperti itu. Nah, secara visual jatuh-jatuhnya juga akan prediksi saja, tidak menjadi jaminan gitu. Bahkan saya pun sebagai peternak, karena waktu luangnya hanya sempat di jam 10 malam ke atas gitu ya untuk mengecek kandang peternakan saya. Ya, terkadang ya jam 12 bahkan disempatkan waktunya untuk melakukan pembersihan kandang, mengecek glodok, kemudian menambahkan pakan, mengganti air minum, seperti itu teman-teman. Karena kesibukan saya di siang hari sampai dengan sore hari itu bekerja ya. Tetapi dengan begitu tidak menyurutkan semangat saya ya untuk terus beternak ya. Alhamdulillah ada motivasi lain di dalamnya, karena memang passion saya sebagai penghobi unggas gitu ya, penghobi unggas, beternak unggas seperti itu teman-teman. Makanya teman-teman harus punya motivasi lain, jangan sampai orientasi kita hanya full kepada materi atau kepada keuntungan, sehingga kita ya cepat atau lambat akan gulung tikar gitu ya. Tetapi apabila hobi kita atau beternak kita ini adalah diawali dengan hobi, maka insya Allah peternakan kita akan bertahan gitu ya, meskipun bahkan biaya pakan dan operasional semua kita tanggung dari hasil bekerja kita seperti itu. Biarkan orang lain beranggapan pakpo atau rugi atau dan lain sebagainya gitu ya. Kalau kita memang hobi, kita memang menggemari dunia lovebird, untuk eksistensinya ya kita harus mempertahankan itu gitu. Tetap semangat untuk seluruh peternak burung lovebird di Indonesia. Kita harus saling kerjasama yang baik, rukun kompak itu harus ya, saling sharing gitu ya, sharing baik itu pengalaman ternak, ilmu yang dipunya, kemudian juga best practice gitu ya, apa yang terbaik dari kandang seorang peternak itu supaya dibagikan kepada peternak lainnya gitu ya. Intinya dengan kita saling sharing pengalaman, saling sharing suka duka berternak, insya Allah semangat dan motivasi itu akan terus terjaga gitu. Dan untuk rekan-rekan yang lain itu akan juga termotivasi gitu ya. Nah, dan tambahan juga teman-teman, bahwasannya dokumentasi saya melalui video-video YouTube yang saya buat ini, selain juga memang untuk dokumentasi pribadi ya, nah ini juga keuntungan saya, sehingga kita tidak membutuhkan untuk ruang penyimpanan semisalnya flash disk atau hard disk atau di dalam penyimpanan memori laptop dan sebagainya, tapi kita punya penyimpanan online gitu ya di dalam YouTube ini seperti itu. Dan semoga YouTube tidak di-ban, semoga YouTube tidak diblokir gitu ya oleh ya oknum-oknum yang tidak berkepentingan, sehingga suatu saat lagi nanti video ini akan bisa ditonton, khususnya bagi saya dan keluarga dan untuk masyarakat pada umumnya gitu ya. Di peternakan saya ini memang tidak semuanya indukan resmi ya, artinya tidak semuanya indukan yang sudah produksi, tetapi ada juga indukan-indukan yang masih jodohan,
indukan-indukan yang masih siapan seperti itu. Karena ini memang masih zamannya regenerasi ya. Ada beberapa indukan yang setelah produksi kemudian mati ada gitu ya. Jadi buat teman-teman yang belum terjun ke dunia ternak burung lovebird, banyak-banyaklah dulu menonton video-video atau konten-konten peternak-peternak lovebird yang lainnya gitu ya, sehingga bisa tahu apa saja sih kendala dalam beternak burung lovebird, apa saja sih keuntungannya, bagaimana ketika saya masih aktif bekerja dan saya ingin beternak lovebird dan lain sebagainya. Silakan gitu ya. Banyak kok konten-konten rekan-rekan peternak burung lovebird dan YouTuber lainnya gitu ya yang membahas tentang sharing best practice tentang beternak burung lovebird gitu ya. Termasuk beternak falk dan lain sebagainya, itu bisa jadi bahan pembelajaran kita, pengalaman juga gitu ya. Intinya kita harus tetap semangat ya, karena ya itu tadi, dasarkan dengan hobi, jangan didasari atas materi, karena dengan berorientasi dengan materi gitu ya akan bagus bisnisnya, namun cepat atau lambat akan gulung tikar karena harga burung lovebird saat ini belum stabil, masih standar ke bawah seperti itu. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa juga membagikan sebagian rezeki yang didapat dari hasil penjualan kepada orang-orang yang berhak ataupun membutuhkan gitu ya, sehingga usaha ini terus berjalan, terus didoakan yang terbaik oleh orang-orang terdekat kita. Seperti itu teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi burung lovebird itu kegiatannya jam 12 malam ke atas itu lebih banyak di dalam gelodok. Terkecuali masih ada penerangan yang nyala seperti di ruangan saya ini khusus ruangan beternak. Jadi kalau masih ada lampu yang menyala, itu masih ada burung lovebird yang berkeliaran gitu ya, atau beraktivitas seperti itu. Nah, terkadang memang untuk supaya burung lovebird itu diam, tidak ribut gitu ya ketika malam hari, maka burung atau kandangnya ini, ruangan ini saya matikan lampunya, jadi gelap gitu ya, sehingga burung lovebirdnya tidak lagi bersuara. Seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian ya sharingnya kali ini. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah subscribe. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.